Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tuyul Second. Cerita ini bermula ketika seorang pemuda yang sedang melamun di pelataran parkir memikirkan nasib hidupnya. Dia baru saja bertengkar dengan istrinya. Ya, biasalah masalah ekonomi dan sifat buruknya. Si pemuda yang kita sebut saja namanya Ari hanyalah bekerja sebagai tukang parkir di salah satu minimarket. Tetapi yang lebih parahnya adalah hobi minumnya. Setiap mendapatkan uang hasil parkir, pasti langsung dibelikannya minuman. Baru sisa uangnya dibawa pulang untuk istrinya. Lama-kelamaan istrinya pun muak. Maka pertengkaran pun tak mungkin terelakkan. Sedang asik-asiknya dia melamun, dia dikagetkan oleh temannya Randy yang tiba-tiba datang menyapanya. Ngelamunin apa, bro? Biasalah, ngelamunin kapan jadi orang kaya. Kalau mau kaya mah nuyul aja. Alah, zaman udah modern, masih percaya tahayul. Ngebegal aja yuk. Gila lo, belum kaya sudah keburu ditangkap. Enak kalau polisi yang nangkep. Nah kalau warga mampus kita. Lah, terus gimana? Ya paling aman ya nuyul aja. Emang lo ada kenalan dukun yang bisa bantu? Ada sih. Ntar gua anterin deh kalau lo mau. Emang lo sabar gue yang paling ngertiin gua. Pagi itu Ari sudah janjian di depan minimarket. Tak lama terlihat kedua orang itu sudah berboncengan di atas sepeda motor melaju ke arah rumah dukun tersebut. Rumah dukun itu ternyata tepat di bawah kaki Gunung Krakatau. Terlihat nyaman dan asri. Setelah berbincang-bincang, dukun itu bertanya, "Apa yang bisa Mbah bantu?" Gini mbah, saya mau melihara tuyul. "Kamu mau yang seperti apa?" Yang murah ada mbah. "Emang kamu bawa uang berapa? Tuyul di sini paling murah 1 juta. Bagaimana ya mbah? Saya hanya punya duit 300 mbah. Itu pun hasil saya markir. Tolonglah mbah, saya ini ingin kaya. Saya sudah capek dihina mertua. Baiklah, ini Mbah hanya iba sama kamu. Ya sudah, Mbah kasih kamu tuyul. Tapi apa mbah? ini tuyul second. Ari dan Randy menjadi bingung. Maksudnya second itu bagaimana? Maksudnya tuyul bekas punya orang, karena dia agak susah diperintah dan banyak maunya.
manja, makanya dipulangkan kembali ke sini sama pemiliknya. Dukun itu pun kembali menyerahkan keputusannya kepada Ari, mau tidaknya dengan tuyul second itu. Tapi tekad Ari sudah bulat. Oke lah mbah, second lah daripada nggak sama sekali. Dukun itu pun melakukan ritual untuk memanggil si tuyul itu untuk diperkenalkan kepada tuan barunya. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak kemulik jubah. Tiba-tiba di depan Ari kini berdiri sosok anak kecil berkepala pelontos dan hanya memakai sempak saja. Tuyul itu tersenyum ke arah Ari, giginya tidak beraturan. Dukun itu pun menjelaskan jangan lupa menyiapkan mainan agar si tuyul betah, dan mengingatkan kalau si tuyul second ini sangat kuat neteknya. Karena sudah gelap mata, Ari pun langsung mengiyakan dan setuju dengan semua syarat-syarat dari dukun itu. Kemudian dukun itu menerangkan sekarang tuyul itu sudah resmi menjadi anakmu. Pulanglah, aku mau melanjutkan semediku sampai purnama ke-12. Sesampainya di rumah, Ari pun menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Jelas istrinya ngamuk. Namun Ari berjanji kalau mereka akan kaya. Akhirnya istrinya mau mendengar penjelasan dari Ari. Dia pun mau netekin tuyul itu asal jadi kaya. Malam itu Ari mulai memerintahkan tuyulnya. Wahai tuyul, keluarlah, ambil uang-uang dari rumah orang kaya di kampung ini. Baik tuan, akan kuambil sebanyak mungkin. Ingat, tapi hanya dari rumah orang-orang para koruptor. Rupanya si Ari masih memiliki jiwa seorang Robin Hood. Baik, tuan tak perlu khawatir soal itu. Yang penting jatah netekku jangan lupa. Sekejap kemudian tuyul itu pun hilang dari pandangan mata. Dua jam kemudian si tuyul pulang sambil menenteng karung besar yang isinya uang pecahan 100 dan 50 ribuan. Ari pun senang bukan main. Bagus, kalau begini bisa cepat kaya aku. Tuyul itu tidak menjawab. Dia langsung berlalu ke arah kamar, di mana istri Ari sudah terlihat duduk di pinggir ranjang sambil membuka BH-nya. Dengan lahapnya dia menetek sampai entah berapa lama, sampai istri Ari pun tertidur. Hari demi hari kekayaan Ari semakin menumpuk. Dia kini sudah menjadi orang kaya. Ya, walaupun banyak warga yang curiga asal kekayaannya dari mana, tetapi mereka memilih diam karena mereka tahu kalau Ari adalah jawara di kampung itu. Salah ngomong bisa-bisa lewat. Malam itu setelah lama nggak nongkrong karena Ari sibuk dengan urusan tuyulnya, malam itu mereka pesta minuman. Jelas Ari yang ngebandarin. Kemana aja bro? Lama nggak nongkrong, nggak minum, sudah tobat lo?
Sorry, agak sibuk belakangan ini. Sudah nih beli. Kalau kurang ngomong aja. Siap bos. Ari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, entah kenapa dilihatnya istrinya cantik sekali malam itu. Langsung saja dia mengajak istrinya untuk bercocok tanam. Setelahnya Ari pun tertidur karena kelelahan. Sedang sang istri masih terjaga karena masih menunggu si tuyul. Seusai sang tuyul beraksi, istri Ari sudah bersiap menunggu si tuyul masuk ke kamarnya. Dibukanya kancing baju itu, si tuyul pun dengan semangat ingin menentek. Namun baru saja mulut itu menghisap, dia langsung berhenti menetek. Dengan polos tuyul itu berkata, Ogah tetenya bau minuman. kemudian sang tuyul pun menghilang. Sejak malam itu, sang tuyul tidak pernah menampakkan wujudnya kembali. Mengetahui penjelasan dari sang istri, Ari pun tidak ambil pusing karena dia sudah punya cukup banyak duit untuk membeli tuyul yang keluaran terbaru. Sekian kisah misteri kita kali ini. Sampai berjumpa di cerita misteri yang lainnya.